La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi Gila. Jadi itu ya, masa merintis itu berat ya. Begitu pula ketika merintis panti asuhan ini nggih Pak Ustadz Bambang, bersama-sama pasti berat. Tapi inilah perjuangan. Setuju apa setuju? Nggih napa nggih? Betul atau betul? Alhamdulillah. Jadi dinikmati, disyukuri. Santri. Sekarang jawab ya, biar seru ya. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Betul, yang keras ya. Ini yang anak-anak kecil ya. Santri. Kok ngantuk? Gak usah takut. Pak Ustadz baik hati. Siapa yang mau dapat hadiah? Aku. Malu. Aku gitu ya. Siapa yang mau dapat hadiah? Alhamdulillah. Ayo jawab. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat yang keras ya. Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Ketiganya puasa. Keempat bayar. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush wush. Siapakah Tuhan kita semua? Allah. Siapakah Nabi kita semua? Muhammad. Islam agamaku, Al-Quran kitabku, muslimin muslimat saudaraku. Hore, alhamdulillah. Ya, ini rukun iman, rukun Islam disederhanakan ya. Termasuk pertanyaan malaikat mungkar dan nakir disederhanakan ya. Santri. Siap. Khadijah. Wah, ini luar biasa mendampingi Nabi Muhammad SAW sejak pertama merintis. Beliau adalah seorang pengusaha yang hebat, yang cerdas. Alhamdulillah. Ya, berpasangan dengan Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki yang jujur, amanah, al-amin, dapat dipercaya. Santri. Ya, jadi Khadijah luar biasa. Nanti kita akan ceritakan kenapa luar biasa. 2. Maryam binti. Siapa ini? Ibunya Nabi Isa alaihis salam ya. Ini juga perjuangan luar biasa. Nah, ini Ustadz akan ringkas biar gampang. Kenapa 5 wanita ini disebut wanita terbaik? Ada 2 alasannya. Ini bahasa yang paling simpel. Kalau di Mahat beda lagi nggak Ustadz Joni? Ini bahasa yang paling simpel agar anak-anak bisa memahami ya. Kenapa 5 wanita ini disebut wanita terbaik? 2 alasannya. 1, taat pada Allah dan Rasul. Apa santri? Taat pada Allah dan Rasul. Ya, taat pada Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athiullaha wa athiur Rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Jadi kalau ada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, kita sami'na wa kami dengar dan kami taati. Contoh, Allah perintah sholat, sami'na wa ata'na. Allah perintah puasa, sami'na wa ata'na. Allah perintah menutup aurat, sami'na wa ata'na. Allah perintah berbuat baik, sami'na wa ata'na. Allah perintah zakat sedekah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Rumus hidup sebenarnya gitu aja, Mbak ya. Simple. Santri. Siap. Apa yang difirmankan Allah, disabdakan Nabi Muhammad SAW, kita siap, kita dengar dan kita taati. Nggih napa nggih? Setuju napa setuju? Enak napa enak? Hidupnya tentrem napa tentrem? Bahagia atau bahagia? Bahagia. Itu. Jadi kalau ada perintah Allah, laksanakan. Kalau ada larangan, tinggalkan. Nggih napa nggih? Betul atau betul? Allah melarang kita berbuat dosa besar. Contoh dosa besar yang paling besar apa? Syirik. Lalu dosa besar lainnya apa? Zina. Apalagi dosa besar? Membunuh tanpa hak. Apalagi banyak ya. Ada 70 dosa besar dalam kitab Imam Az-Zahabi Al-Kabair. Jadi 5 wanita ini semuanya taat pada Allah dan Rasul. Ketika Khadijah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah diangkat Allah jadi Rasul, Khadijah siap laksanakan.
dan beliau berjuang untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Maryam diamanai oleh Allah memiliki anak, ya, padahal Maryam itu wanita suci. Wanita apa? Suci. Artinya apa? Maryam itu tidak pernah disentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Jangankan disentuh, melihat aja tidak pernah. Jadi Maryam itu tidak pernah lihat laki-laki yang bukan mahramnya. Maryam hanya pernah melihat pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Wah, hebat tuh itu. Gak pernah lihat laki-laki bukan mahram. Kalau sini sih masih melihat ya, lihat saya, lihat Pak Ustadz Doni, Ustadz Bambang ya. Ya. Maryam nggak pernah lihat. Tempatnya pun luar biasa, di sebuah mihrab, kamar khusus di Baitul Maqdis, di kompleks Masjidil Aqsa. Ada 3 tempat suci umat Islam, masjid suci umat Islam. Yang pertama Masjidil Haram, tempatnya Ka'bah. Yang kedua Masjid Nabawi. Tempatnya di mana Masjid Nabawi? Di kota mana? Madinah. Kalau tadi Masjidil Haram di mana? Mekah. Yang ketiga apa? Masjidil Aqsa. Tempatnya di mana itu? Palestina. Nah, ini dulu Maryam tempatnya ada di Masjidil Aqsa, di sebuah mihrab, kamar khusus. Ya, sampai-sampai Nabi Zakaria alaihissalam tuh heran. Seringkali Nabi Zakaria datang ke sana ke kamar, tiba-tiba sudah disiapkan makanan, minuman, buah-buahan yang tidak ada di Palestina, tidak ada di daerah Syam waktu itu. Heran. Nabi Zakaria bertanya, ini buah-buahan dari siapa? Kok bisa-bisanya ada datang ke sini padahal ini dari negeri yang jauh? Jawaban Maryam adalah hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Jadi Maryam tuh hebat, wanita suci, wanita yang menjaga kehormatan. Santri. Kalau jadi wanita, jadilah wanita yang mulia. Artinya apa? Menjaga kehormatan. Nanti pilihlah laki-laki yang menjaga kehormatanmu, yaitu laki-laki yang siap melamar, siap menikahi, mendatangi walimu. Betul atau betul? Kuwi lanang tenan. Nek ngejok dolan ning pantai Gunung Kidul ya utuh. Santri. Artinya harus jaga kehormatan. Setuju apa setuju? Tuh, seperti Maryam ini ya. Baik. Santri. Asiyah binti Muzahim ini taat pada Allah dan Rasul. Beliaulah yang mengasuh, menjadi ibu angkat dari Nabi Musa alaihissalam, mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kehormatan, sehingga Nabi Musa tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang kuat, anak yang soleh. Alhamdulillah. Ketika Nabi Musa alaihissalam menjadi Rasul, beliau siap taat pada Allah, langsung beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Asiyah ya. Kemudian Fatimah binti Muhammad. Siapa dia? Anaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Fatimah mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun susah, dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan Islam. Santri. Itu ya, taat pada Allah dan Rasul. Aisyah binti Abu Bakar. Ini luar biasa. Aisyah itu wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis karena cerdas sekali. Begitu apa yang diomongkan Nabi Muhammad SAW, apal. Itu Aisyah, ya, langsung apal, gitu, luar biasa. Memang ada orang yang kecerdasannya di atas rata-rata, nih, Pak Ustadz Doni. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saking hafalnya setiap omongan orang, ketika ada orang ngerasani di pinggir jalan, Imam Syafi'i tutupin kuping sambil jalan. Kenapa? Langsung apal. Yang diomongkan langsung apal itu. Tuk tuping ya. Karena takut nanti bisa merusak hafalannya, nanti bisa membuat dia jadi ghibah. Nggih napa nggih? Betul atau betul? Santri. Kalau santri di sini termasuk yang gampang hafal atau gampang lupa? Gampang lupa. Ya wis, alhamdulillah. Jadi terus diingatkan ya. Tapi ya gampang lupa ada manfaatnya. Jadi gak banyak pikiran gitu. Santri. Ya, itu ya. Terus yang kedua, ini kenapa disebut wanita terbaik? Karena tidak pernah mengeluh. Apa santri? Tidak pernah mengeluh. Wah, ini dia sing rada angel iki. Santri. Siap. Santri. Siap.
Kira-kira perempuan tuh banyak bersyukurnya atau banyak mengeluhnya? Ya, jujur berarti ya. Ya Allah ya Karim. Ya mayoritas begitu sepertinya, nggih. Hanya wanita yang sangat terpilih yang tidak pernah mengeluh. Santri. Nah, ini istimewanya 5 ini, ya, tidak pernah mengeluh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Artinya adalah adapun manusia jika Allah memuliakannya, meluaskan rezekinya, memberikan pangkat jabatan kepadanya, maka dia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Akan tapi jika Allah mengujinya, menyempitkan rezekinya, lalu memberikan cobaan kepadanya, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sifat jelek mayoritas manusia, yaitu suka mengeluh. Ya Allah, hindarkan kita semua dari sifat mengeluh. Allahumma amin. Allahumma amin. Allah kasih panas, ucapkan Allah kasih hujan, ucapkan doa hujan apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Santri, contoh ini Khadijah. Khadijah ini ujiannya berat sekali loh santri. Khadijah itu saudagar kaya raya dari keluarga yang bangsawan. Ketika mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika dakwah awal di Mekah, luar biasa tantangannya. Khadijah itu dengan hartanya membantu fakir miskin, anak yatim, janda-janda, orang-orang yang terlantar, orang yang lemah ketika masuk Islam. Ya Allah ya Karim. Dan paling berat ketika sebelum beliau wafat, 3 tahun orang-orang musyrik memboikot Nabi Muhammad SAW. Diboikot Nabi Muhammad SAW, para sahabat termasuk istri-istri Rasulullah dan para sahabat, yang kemudian dibantu oleh Nabi Muhammad SAW, dibantu oleh suku beliau yaitu Bani Hashim. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan saking beratnya kondisi itu, diboikot, tidak boleh berjual beli dengan orang Quraisy, tidak boleh bermuamalah, tidak boleh membeli barang dari orang Quraisy, tidak boleh ada barang masuk ke Bani Hashim, sampai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kelaparan dan kehausan. Saking tidak ada makanannya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beserta Bani Hashim hanya bisa makan daun-daunan kering. Makan apa santri? Daun-daunan kering. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri, sulit atau sulit? Berat atau berat? Penuh perjuangan atau penuh perjuangan? Itulah penuh perjuangan Nabi Muhammad SAW sehingga Islam bisa menyebar luas sampai ke seluruh dunia, sehingga sampai ke Indonesia, sehingga sampai ke Yogyakarta. Alhamdulillah.